Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasawirul Rahman, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 2360101219 LPTK UIN Mamuk Yunus Batu Sangkar. Pada hari ini video pembelajaran tentang materi tentang memenuhi janji dan mensyukuri nikmat. Marilah kita saksikan secara bersama. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Alim Rabbil A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika fa ulaika humuz zalimun. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Pada hari ini di bulan Oktober ini kita ada mengingat suatu sejarah, yaitu kita mengingat pada 1 Oktober yaitu Hari Kesatuan Pancasila. Nah, di Kesatuan Pancasila ini ada kita mengenal lagu dengan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Nah, coba lakukan Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, kenapa kita harus mengingat sejarah? Karena kita pada hari ini kita menginjak umur masih 17-an ya. Nah, sedangkan sejarah itu masalah. Kita tidak boleh melupakan sejarah itu yang harus diingat. Pada hari ini sebelum kita masuk ke materi yang baru, minggu kemarin kita telah membahas tentang materi khutbah, dakwah, dan taklim. Nah, apakah itu sudah paham karena sudah dipelajari tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang baru, yaitu materi yang itu memenuhi janji ya. Nah, cabang iman itu ada berapa yang kita ketahui? 4. Ada 4, sebenarnya banyak ya. Cabang iman itu banyak, ada sekitar dari 72. Nah, yang hari ini kita membahas cabang iman yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memperbaiki. Nah, pada hari ini kita membahas cabang iman hanya 2 saja. Nah, hanya 2 saja, yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat. Nah, mensyukuri nikmat. Oke ya.
papan tulis itu adalah PowerPoint tentang pengertian memenuhi janji. Pengertian memenuhi janji. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apa itu memenuhi janji dan apa itu janji? Kan apa? Janji adalah sesuatu yang dibuat kesepakatan antara dua orang. Nah, kalau memenuhi janji, nah menempatkan janji yang telah disepakati, tapi itu memenuhi janji. Jadi janji adalah kesepakatan yang dibuat antara dua orang. Sedangkan memenuhi janji adalah menempatkan janji yang telah disepakati. Nah, makanya adalah pengertian memenuhi janji adalah dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk melakukan atau menuntaskan segala hal yang pernah dijanjikan kepada orang lain. Misalnya si A sama si B membuat perjanjian. Misalnya janjinya itu kita sama-sama berangkat ke sekolah jam 7. Nah, janji pasti kan dibuat janji. Nah, kalau kita sudah membuat janji, itu kita harus ditepati. Berarti kalau kita janji jam 7, otomatis kita tibanya jam 7. Tidak ada yang janjinya jam 7, tibanya jam 8. Jangan sampai orang janji kita itu membuat orang sakit hati kepada kita. Makanya kita harus menepati janji. Makanya memenuhi janji adalah segala hal yang pernah dijanjikan kepada orang lain. Nah, misalnya ada teman kita meminjam uang. Nah, meminjam uang kita janjikan 2 hari lagi bayar misalnya. Nah, otomatis kalau 2 hari lagi dibayar, otomatis mungkin 2 hari lagi dibayar yang meminjamkan. Nah, kalau misalnya tidak tepat membayarnya, berarti orang tidak percaya lagi. Makanya janji itu bisa jadi itu maksudnya kepercayaan. Kalau kita tidak tepati janji, maka kepercayaan kita kepada orang lain sudah berkurang. Makanya kata lain adalah memenuhi janji adalah menepati janji. Orang yang memenuhi janji berarti orang yang sudah menepati semua yang sudah dijanjikan. Di sini ada 2 pembahasan yang kita bahas. Yang pertama adalah memenuhi janji, yang kedua itu mensyukuri nikmat. Di sini ada 2 materi yang kita bahas, memenuhi janji, mensyukuri nikmat. Tetapi di sini Bapak menggunakan itu metode project. Nah, metode project. Nanti silakan anak-anak nanti pelajari materi ini, cari referensi-referensi yang ada. Nanti silakan buat proyeknya. Setelah proyek selesai, baru dipresentasikan di depan kelas. Nah, sekarang silakan bentuk kelompoknya, kelompok 1 dan kelompok 2. Dan setelah anak-anak tadi memperhatikan materi yang sudah kami bahas, nah silakan anak-anak melakukan pembuatan proyek dari materi yang kita pelajari hari ini, yaitu memenuhi janji dan mensyukuri nikmat. Dan anak-anak berkreasi, beraktivitas sebagus mungkin nanti karena akan dipresentasikan di depan kelas. Dan bagi proyeknya yang bagus akan mendapatkan hadiah. Silakan bekerja selama 20 menit. Selesai semua proyeknya? Nah, sekarang kita masuk ke presentasi. Nah, tadi kita sudah mendiskusikan materi kita dan telah selesai pula dibuat proyeknya.
sekarang kita masuk ke presentasi. Maka kelompok 1 silahkan presentasikan di papan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang cabang iman yang kami ambil, yaitu memenuhi janji. Pengertian memenuhi janji. Memenuhi janji dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk melakukan atau menuntaskan segala hal yang pernah dijanjikan kepada orang lain. Kata lain dari memenuhi janji adalah menepati janji. Orang yang memenuhi janji berarti orang yang sudah menepati semua yang sudah dijanjikan. Macam-macam bentuk janji yang harus ditepati. Yang pertama, janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa ikrar sebagai seorang muslim atau atas keesaannya. Yang kedua, janji yang diucapkan kepada diri sendiri. Yang ketiga, janji kepada orang lain. Selanjutnya, penunda bersikap memenuhi janji. Yang pertama, menjadi bagian dari orang yang bertakwa. Yang kedua, merupakan kunci sukses dalam komunikasi dengan sesama. Yang ketiga, terjadinya hubungan yang baik dengan besar kepercayaan orang lain. Yang keempat, menjadi penyebab terhapusnya dosa dan memperoleh surganya Allah. Yang selanjutnya, menjadi pribadi yang lebih memiliki wibawa. Selanjutnya, terbebas dari semua tuntutan dengan tanggung jawaban. Terima kasih. Itulah presentasi yang dari kelompok 1 tentang memenuhi janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu cabang iman yang berjudul mensyukuri nikmat. Pengertian mensyukuri nikmat yaitu mensyukuri nikmat berarti ungkapan berupa sikap, perbuatan dan pengakuan atas kesempatan lahir maupun batin yang dirasakan seseorang, lalu memanfaatkan nikmat tersebut sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian nikmat itu sendiri adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kebahagiaan dan kelezatan. Selanjutnya, nikmat mensyukuri iman. Pertama yaitu menjadi sebab bertambahnya karunia di samping sebagai penjaga dan pemelihara nikmatnya. Yang kedua yaitu memperoleh surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang ketiga, menjadi orang yang diistimewakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai janjinya kepada orang yang selalu mensyukuri nikmatnya. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik karena selalu memandang segala sesuatu hal positif, objektif dan sedar. Selanjutnya yaitu cara mensyukuri nikmat. Yang pertama dengan hati, caranya yaitu meyakini kebenaran rukun Islam dan rukun iman. Selanjutnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikrullah dan hafadzullah. Selanjutnya dengan ucapan, yaitu dengan mengucap lafaz syahadat, salawat dan zikir. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gemar membaca Al-Quran dan mengaji, dan selalu berkata yang baik dan benar. Selanjutnya dengan perbuatan. Dengan perbuatan ini kita bisa melakukan seperti rajin, tekun, dan khusyuk dalam beribadah. Selanjutnya berakhlak mulia, mencari nafkah yang halal dan mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Sekian presentasi dari kami. Kelebihan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita perhatikan presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang kita masuk lagi tanya jawab. Silakan kelompok 1 mengajukan pertanyaan ke kelompok 2. Begitu juga dengan kelompok 2 mengajukan pertanyaan ke kelompok 1 tentang materi yang dibahas pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2, bagaimana perilaku kita terhadap mensyukuri nikmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Contoh perilaku sosok yang selalu mensyukuri nikmat. Yang pertama, selalu mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertutur katanya santun, tawadu dan berakhlak mulia. Yang ketiga, hidup bahagia dan tidak suka berkeluh kesah meskipun tidak berkecukupan secara materi. Yang keempat, senang berbagi pada sesama baik berupa pengetahuan atau materi. Yang kelima, tanggap terhadap permasalahan lingkungan sehingga menimbulkan ketentraman dan kerukunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 1, yaitu bagaimana perilaku kita terhadap memenuhi janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu bagaimana perilaku kita terhadap memenuhi janji. Yang pertama, melaksanakan perjanjian yang telah disepakati dengan sebaik mungkin. 2. Memenuhi janji-janji yang pernah diutarakan. 3. Tidak mengkhianati teman seperjuangan dan menjadikan nilai-nilai menepati janji sebagai prinsip hidup. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertanyaannya begitu bagus, kalian sudah menanggapinya dengan begitu bagus juga. Nah, sekarang kita lihat dari dua proyek yang kita buat ini. Ada yang pertama cabang iman, yaitu memenuhi janji, yang kedua mensyukuri nikmat. Nah, proyeknya ini sudah bagus ya, sudah bagus. Nama kelompoknya juga sudah ada. Ini ada gambar menepati janji ya. Jadi kalau kita melakukan perjanjian itu harus kita tepati. Jadi kalau gambar seperti ini itu harus ditepati, harus dilaksanakan janjinya. Nah, proyek yang kedua itu mensyukuri nikmat. Nah, bagaimana caranya kita bersyukur atas pemberian Allah, baik itu dari Allah maupun dari manusia. Nah, kalau kita bersyukur kepada Allah, kita katakan alhamdulillah, kepada manusia kita terima kasih. Nah, di sini lihat proyeknya bagus sekali, ada bunga-bunganya, ada namanya. Nah, di antara yang dua ini mana yang bagus? Punya masing-masing ya. Nah, di antara yang dua ini yang bagus yaitu kelompok 3. Duduk berdiri. Kelompok 3. yaitu kelompok 2. Ya, kenapa? Karena kelompok 2 ini kreativitasnya bagus sekali, presentasinya juga begitu bagus, tapi tulisannya kecil-kecil ya, sama dengan kelompok 1. Sekarang kita sudah selesai melakukan proyek kita kembali kepada posisi masing-masing. Tadi kita sudah mempelajari bagaimana pengertian dari memenuhi janji dan mensyukuri nikmat. Nah,
di sini ada macam-macam bentuk janji yang kita harus penuhi. Yang pertama adalah janji kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa ikrar sebagai seorang muslim atas keesaannya, yaitu Allah itu satu. Berarti kita berjanji kepada Allah. Apa janji kita? Tentu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua adalah janji yang diucapkan kepada diri sendiri. Nah, kita harus berjanji kepada diri kita sendiri. Nah, karena kita masa pertumbuhan dan kehidupan kasih panjang, tentu kita yang kedepannya apa yang kita lakukan lagi. Misalnya sekarang kalian kelas 12. Nah, selanjutnya apa lagi? Apakah jadi wanita karir? Apakah jadi ibu rumah tangga? Itu kita harus memikirkan dari sekarang. Tapi kita harus berjanji. Saya harus berjanji besok ini saya akan jadi wanita karir. Berarti wujudkan jadi wanita karir. Selanjutnya janji kepada orang lain. Tentu ada sepakatan yang kita buat kepada orang lain. Baik itu terhadap teman sebaya kita, baik itu orang yang lebih besar dari kita, baik itu dari kita. Misalnya kita memberikan suatu uang. Kalau tidak, katanya kita janjikan. Itu juga dengan orang sebaya dan orang yang lebih besar dari kita. Nah, selanjutnya mensyukuri nikmat. Nah, mensyukuri nikmat itu berarti atas pemberian orang lain. Kalau kita diberi oleh orang lain, tentu kita harus bersyukur. Makanya cara mensyukuri nikmat itu ada 3. Yang pertama dengan hati, yang kedua dengan ucapan, yang ketiga dengan perbuatan. Nah, bagaimana dengan hati? Nah, meyakini kebenaran rukun iman dan rukun Islam. Ada berapa rukun iman? 6. Rukun Islam? 5. Nah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikrullah dan makrifah itu bahasanya berzikir. Makrifah itu adalah melaksanakan perintahnya. Dengan ucapan itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, salawat dan zikir, berdoa, membaca Al-Quran dan berkata baik yang benar. Dengan perbuatan rajin, tekun dan khusyuk dalam beribadah, amal munkar, yang berakhlak mulia, mencari nafkah yang halal dan mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Hanya cara kita mensyukuri nikmat itu ada 3, dengan hati, dengan ucapan dan dengan perbuatan. Spesial ada paham? Paham? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Apakah di sini ada pertanyaan? Dapat. Silakan Maki. Bagaimana jika ada seseorang yang tidak dapat menepati janjinya, Pak? Di sini kalau kita berjanji berarti kita mempunyai hutang. Ya, berarti kalau dia janji berarti itu kewajiban. Maka kalau kita tidak menepati janji berarti hukumnya dosa. Nah, makanya kita harus kalau kita memang perjanjian harus ditepati karena janji itu adalah hutang. Nah, paham ya? Ada lagi pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak? Dah, tadi sudah dijelaskan poin-poin tentang memenuhi janji dan mensyukuri nikmat. Apakah sudah paham semuanya? Sudah paham. Nah, sekarang kalau sudah paham, tolong kerjakan tugas pertanyaan yang Pak berikan. Silakan ditulis pertanyaannya, jawab, nanti dibacakan sama Bapak. Nah,
pertanyaan jawaban dari Ananda Reno, yaitu apa itu memenuhi janji. Jawabannya satu, upaya untuk menuntaskan segala hal yang pernah dijanjikan kepada orang lain. Yang kedua, jawaban dari Valencia. Nah, bahwasanya bagaimana cara kita mensyukuri nikmat atau pemberian orang lain dengan mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan. Nah, jawabannya begitu bagus sekali. Baiklah, pada Ananda semuanya, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran ini dengan lancar dengan menggunakan media-media, baik itu media handphone, yang kedua itu media laptop dengan infocus. Nah, minggu depan kita membahas tentang bagaimana Islam masuk ke Indonesia melalui peranan Wali Songo. Untuk hari kita cukupkan, kita ucapkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.